satu cara bagaimana Allah menghapus dosa kita, Allah mengampuni kesalahan kita, Allah bersihkan diri kita dari segala kesalahan, dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan di masa lalu. Kapan lagi kita bersihkan diri dari dosa? Kapan lagi kita sucikan diri kita daripada bulan Ramadan? Jadi manfaatkan betul, Bu. Jangan sampai bulan Ramadan nanti ada yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Jangan. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang Islam, salah satu daripada rukun Islam adalah puasa Ramadan. Puasa. Nah, jangan sampai berbagai macam alasan kita gunakan, kita seenaknya meninggalkan puasa. Na'udzubillah min dalik. Ingat, Bu, ya, puasa itu rukun Islam, sama seperti sholat. Sholat itu rukun Islam, puasa itu juga rukun Islam. Nah, jadi jangan sampai puasa ini kita lalaikan. Sebagaimana kita wajib menjaga sholat kita, kita juga wajib menjaga puasa kita. Hanya saja tadi saya sampaikan, Bu, bahwa puasa ini punya nilai yang sangat istimewa. Dia punya kekuatan untuk menghapus dosa-dosa masa lalu kita. Nah, itulah pentingnya kita ibadah. Ada dosa, Bu, yang bisa dihapus dengan sholat. Tapi ada juga dosa yang bisa dihapus dengan puasa. Ada lagi dosa yang bisa dihapus dengan sedekah. Nah, klasifikasi dosa-dosa mana yang dihapus dengan sholat, mana yang dihapus dengan puasa, mana yang dihapus dengan sedekah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Nah, makanya kita lakukan segala kebaikan, kerjakan semua kebaikan. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Berlomba-lomba kita dalam kebaikan. Karena kadang-kadang ada satu amal baik yang mungkin kita lihat nggak seberapa, tapi ternyata gara-gara amal baik tersebut justru dosa kita semua diampuni oleh Allah. Nah, seperti yang Nabi cerita, Bu, ya, bagaimana ada seorang perempuan pelacur. Oh, itu kalau udah disebut pelacur, saya udah nggak bisa cerita dosanya lagi tuh. Setiap hari dia jual diri, setiap hari dia berzina. Tapi suatu ketika, begitu dia melihat ada seekor anjing kehausan, dia bantu. Dia bantu dengan tulus, dia bantu dengan ikhlas, saudara. Karena dia iba, ada rasa iba, rasa kemanusiaannya yang tinggi. Dia nggak tega lihat ada hewan, saudara, yang kehausan. Dia ambilkan air, dikasih minum, saudara. Gara-gara dia perbuat begitu, itu Allah buka pintu rahmat dan maghfirah buat perempuan tadi. Sehingga perempuan ini dapat taufik dan hidayah oleh Allah. Dia taubat kepada Allah dan semua dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah, Bu. Bu, saya mau tanya, dosa pelacur itu kecil atau besar, Bu? Dosanya besar. Itu Allah siapkan siksa neraka yang luar biasa. Tapi kok begitu mudah Allah maafkan, saudara? Itu tadi, dia berbuat suatu kebaikan, ikhlas, tulus, saudara, karena ada rasa kemanusiaan. Akhirnya Allah buka pintu taufik hidayah, Allah berikan dia hidayah, Allah berikan dia rahmat dan maghfirah. Kalau orang sudah dapat rahmat dari Allah, itu jauh lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Karena satu rahmat Allah saja bisa menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Satu rahmat Allah saja bisa menghapus dosa-dosa kita sebesar apapun. Nah, makanya kalau kita berbuat baik, Bu, berbuat baik, ikhlaskan niat. Kita nggak sangka, kadang-kadang gara-gara satu perbuatan, justru itu yang akhirnya membuka pintu rahmat dan maghfirah untuk kita semua, insya Allah. Nah, makanya, nah, kalau amal-amal seperti itu saja bisa membuka pintu rahmat maghfirah, bagaimana pintu-pintu kewajiban? Sholat itu wajib, puasa itu wajib. Itu kalau kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, saudara, maka niscaya Allah akan buka semua pintu kebaikan untuk kita, insya Allah. Nah, khusus tentang puasa, tadi sudah kita bacakan hadisnya. Ada satu hadis lagi yang tidak kalah menariknya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim radhiyallahu anhuma. Di mana di sini diceritakan, saudara, juga dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum.
semua amal daripada anak cucu Adam itu miliknya, buat dia, illa som, kecuali puasa. Kemudian dilanjutkan di sini, saudara. Jadi hadis ini, Bu, ya, hadis ini merupakan hadis qudsi. Jadi Nabi meriwayatkan kepada kita bahwasanya Allah berfirman. Ya, Ibu mesti bisa bedain. Ada Al-Quran, ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Nah, kalau ayat Al-Quran, Al-Quran itu redaksi dan maknanya dari Allah. Redaksi dan maknanya, isi kandungannya datang dari Allah dan lewat proses pewahyuan, lewat wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Itu Al-Quran. Kalau hadis itu juga firman Allah. Nah, sama dengan Al-Quran, firman Allah. Hanya saja hadis qudsi itu, Bu, tidak lewat proses pewahyuan, tidak melalui malaikat Jibril. Nah, dia bisa melalui mimpi Nabi yang benar, bisa melalui ilham yang diterima oleh Nabi. Nah, jadi bedanya dengan Al-Quran apa? Kalau Al-Quran makna dan redaksi turun dari Allah, sedangkan hadits qudsi maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Nabi. Susunan kalimatnya datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hadis Nabawi sabda Nabi. Jadi murni memang makna dan redaksi datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita baca tadi, man shoma ramadhana imana wahtisaba ghufira